Oke, kita akan mendengarkan opening statement dari masing-masing kelompok. Dimulai dari opening statement tim ideologi. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum, politik, sosial, dan budaya. Tetapi beberapa saat ini, perdebatan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara kembali muncul. Hal ini didasarkan karena perbedaan pandangan atau ketidakjelasan konseptual yang terjadi pada saat pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Soekarno menyebutkan beberapa istilah untuk merujuk kepada Pancasila, yaitu filosofi ground flag, konstansium, dan filosofi prinsip. Namun demikian, kita tidak menemukan satu kata pun yang menunjukkan bahwa Soekarno menyebut Pancasila sebagai ideologi atau ideologi negara. Ketiadaan istilah Pancasila sebagai ideologi negara pada pidato 1 Juni 1945 itu memunculkan beberapa perdebatan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah Pancasila sering dikatakan ideologi yang dipaksakan dan menerima segala hal yang masuk tanpa adanya penyesuaian. Hal ini terjadi karena Soekarno pernah mencoba memadukan Pancasila dengan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, yang bertentangan dengan sila dari Pancasila. Oke, itu opening statement dari kelompok ideologi. Silakan dari kelompok pandangan hidup opening statement. Pancasila sering jadi bahan perdebatan apakah lebih tepat disebut ideologi negara atau pandangan hidup bangsa. Setelah reformasi, sebagian orang khawatir Pancasila menjadi alat politik, sementara yang lain Pancasila ingin diakui sebagai ideologi supaya tidak kalah dari ideologi asing seperti komunisme, kapitalisme, dan liberalisme. Menurut kami, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai pandangan hidup karena nilai-nilainya lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi pedoman nyata dalam bersikap sehari-hari. Oke, itu untuk opening statement dari tim pandangan hidup. Sekarang kita akan mendengar argumen pertama dari tim ideologi. Kemudian akan direspon, disanggah atau dipertanyakan oleh tim pandangan hidup. Kemudian direspon kembali oleh tim ideologi. Ya, kita dengarkan dari tim ideologi. Silakan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat besar yang mencakup suku bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang besar bagi negara, tetapi seringkali hal ini menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, yaitu perpecahan akibat perbedaan keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pemersatu keberagaman membantu seluruh masyarakat multikultural untuk bisa terbuka dan berpandangan luas mengenai perbedaan keberagaman ini. Melalui nilai-nilai di dalam Pancasila, Pancasila membantu sebagai fondasi yang menyatukan keberagaman sebagai kekuatan bukan kelemahan. Hal ini selaras dengan pandangan tokoh bangsa, salah satunya adalah Yusuf Kala, yang menggambarkan Pancasila sebagai semangat untuk mempersatukan kemajemukan Indonesia dan menjadi titik temu berbagai latar belakang keberagaman. Oke, itu adalah argumen pertama dari tim ideologi. Tim pandangan hidup punya waktu 1 menit untuk berdiskusi. Apakah yang mau disampaikan? Atau ada langsung ada? Silakan diskusi dulu. Kalau belum ada, mau pertanyaan ataupun biasanya kan terkontrol biasanya cuma satu gitu jadi satu banyak ya apa banyak
Oke, silakan apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi gini, dari argumenmu itu maksudnya kan kayak Indonesia ini beragam kan. Terus Pancasila ini sebagai pemersatunya. Nah itu kira-kira apa hubungannya sama Pancasila sebagai ideologi itu gimana? Nyambungnya itu gimana sama argumenmu? Didiskusikan dulu aja apa jawabannya, baru disampaikan. Oke, silakan. Jadi ideologi itu resmi, tapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk dalam hukum, politik, sosial, dan budaya. Pancasila itu bisa jadi pemersatu keberagaman, bisa membantu seluruh masyarakat multikultural untuk bisa terbuka dan berpandangan luas mengenai perbedaan keberagaman ini. Jadi Pancasila itu kan ideologi. Nah, ideologi itu bersifat mengikat sehingga masyarakat ini mau nggak mau harus nurut sama ideologinya itu atau enggak terkena sanksinya. Oke, sekarang kita akan dengarkan argumen pertama dari tim pandangan hidup, kemudian nanti dianggap atau dipertanyakan untuk tim ideologi, kemudian direspon lagi. Silakan untuk tim pandangan hidup. Pancasila berasal dari nilai kehidupan rakyat sehari-hari. Dari penelitian Bung Karno tentang Pancasila dan pendidikan disebut bahwa Soekarno sendiri mengatakan Pancasila adalah perasaan-perasaan yang telah lama terkandung bisa dalam kalbu rakyat Indonesia, dan bahwa ia hanya mengungkap apa yang sudah ada dalam masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dijelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila telah mengakar di budaya, moral, adat, dan kepercayaan rakyat. Misalnya, pada kehidupan sehari-hari ketika ada perbedaan agama, masyarakat Indonesia cenderung menekankan toleransi dan gotong royong. Nilai kemanusiaan dan persatuan muncul secara alami dalam interaksi antar tetangga. Misalnya, itu membuktikan Pancasila bukan hanya sebagai undang-undang tapi sebagai pedoman. Oke.
Kita susah kan? yang disampaikan oleh tim Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalian punya waktu untuk berdiskusi apa yang mau kalian pertanyakan atau apa yang mau kalian. Apa? Sebagai moral dan filsafat. Ada topik argumennya tuh. Kok ada topik argumennya? Bukan. Soalnya saya kayak punya amal, nggak ada topik argumennya. Bisa, iya bisa. Oke, bukan. Hidup moral. Bisa. Harusnya tuh sebagai moral filsafat, terus moralitas spiritual aja. Aduh. Pedoman deh. Budaya-budaya. Jadi kalau Pancasila hanya diambil dari nilai-nilai budaya atau moral-moral saja, bagaimana dia bisa mengikat seluruh elemen bangsa Indonesia dalam satu sistem politik dan hukum, sedangkan hukum itu penting dalam suatu negara. Kemudian apa jaminannya kalau tanpa status yang resmi, Pancasila tetap akan dipatuhi oleh seluruh masyarakat? Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya, ini yang pertama. Oke, ya pas. Kamu mau baca sanggahanmu? Jadi kita agak setuju kalau Pancasila itu dibilang lemah. Kalau Pancasila dibilang lemah,
enggak mas, kan enggak paham gitu kan. Intinya kan kalian bilang kalau misalkan apa ya, Pancasila itu dari moral-moral kan kayak pada Pancasila itu gimana tadi, intinya kalau misalkan moral-moral nggak apa ya, nggak apa ya, nggak ketat atau apa gitu intinya. Kalian ngomong apa ya kalau misalkan kalau Pancasila itu dari nilai budaya atau sekedar moral, kan sebenarnya kalau kita perkembangan sama kan bisa terkikis tuh. Terus bagaimana juga dia bisa ngikat seluruh elemen bangsa Indonesia dalam sistem politik atau terus apa jaminannya kalau tanpa status yang ideologi resmi, Pancasila tetap akan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Karena itu kan bersifat kayak pandangannya berbeda, terus bukan kayak kewajiban gitu. Kan kau bilang tadi apa ya, bagaimana bisa mengikat rakyatnya kan. Nah ini Justru Pancasila itu hidup di hati rakyat, lebih kuat daripada cuma sebuah. Pandangannya orang beda-beda tentang Pancasila. Generasinya kamu sama masa depan juga sama. Yang penting dasarnya itu sama, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah. Jadi meskipun beda cara, beda pandangan, ya beda pandangan, tujuannya tetap sama. Oke, kita akan dengarkan argumen kedua dari tim Argumen 2. cuman bahasa Yes. R. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai filosofis Grundzweig atau dasar filosofis dan pandangan dunia yang jadi pendirian negara Indonesia yang kekal. Pancasila sebagai filosofis Grundzweig punya dua tujuan utama, yaitu sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari, serta bermasyarakat dan untuk dasar bagi seluruh hukum, politik, dan sosial. Dapat dikatakan sebagai pedoman hidup bangsa dan negara karena hukum atau kebijakan apapun harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum dan kebijakan harus berlandaskan Pancasila karena Pancasila adalah dasar filosofis, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan selain itu, peran Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Kan untuk tim pandangan hidup 1 menit waktunya bertanya atau menyangkut. Langsung aja. Jadi tadi kan kalian ada bahas filosofis, pedoman, terus apalagi yang cita-cita negara kan. Nah, dari awal pembuatan Pancasila itu sendiri, itu sebenarnya kan dari banyaknya kumpulan pandangan dari tokoh-tokoh bangsa. Nah, itu juga merupakan dari kumpulan pandangan dari rakyatnya. Sekian banyaknya rakyat yang dikumpulkan ke tokoh bangsa terus dijadiin satu kan. Secara gak langsung itu kan mengarah ke pandangan hidup. Ke pandangan hidup setiap rakyat. Makanya jadi cita-cita bangsa. Kan Pancasila itu kamu bilang ada yang bilang ada sebut filosofi, pedoman, terus cita-cita bangsa kan. Nah, cita-cita bangsa itu aku bawa balik ke dari awal pembuatan Pancasila, apa ya, penegasan Pancasila itu. Nah, di pas itu kan Pancasila itu di awalnya itu kan dari pendapatnya tokoh ini dari 5 itu beda-beda terus dijadiin satu. Nah, setiap tokoh ini pandangannya itu mewakili setiap rakyat. Nah, secara gak langsung, secara garis besarnya intinya aja ya, itu kan secara gak langsung kan masuk ke pandangan hidup bangsa. Makanya disebut cita-cita bangsa juga. Jadi dipikirkan dulu aja.
Ini kan menjawab ada dalam pembentukan sistem politik pembentukan negara sebenarnya kan memang juga nggak ada yang bergerak sebenarnya pernah dipakai buat lagi sebagai besar negara di UUD 1945. Silakan. Jadi tadi kan kamu bilang toh kalau yang misalnya dari 5 tokoh itu pendapatnya mereka kamu masukin ke dalam pedoman hidup bangsa. Tadi kan kamu bilang kalau yang 5 pendapat tokoh itu sama cita-cita bangsa, itu kan berarti kamu secara gak langsung bilang kalau itu termasuk dalam pandangan hidup. Tapi kan dalam pembentukan Pancasila mereka kan juga mengandung sistem politik yang mengikat suatu ideologi negara. Kita akan dengarkan argumen kedua dari tim pandangan hidup. Di pertanyaan ataupun sanggahan, terus diresponnya lagi, baru kita akan masuk di closing statement. Ya. Sekarang argumen kedua dari Pancasila memberikan pedoman moral dan etika melewati peraturan negara. Buktinya, filsafat ilmu dan arah pengembangan Pancasila dari UGM menyebutkan bahwa Pancasila sebagai way of life menyimpan nilai-nilai moral dan etika yang perlu dikajikan dan dijadikan basis sikap dan cara berpikir bangsa. Juga artikel Pancasila sebagai fondasi awal sistem ketatanegaraan menyebutkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai sudah ada dan menjadi norma moral masyarakat. Contohnya, dalam mengajar di sekolah, guru tidak hanya mengajarkan peraturan negara, tetapi juga mengajarkan anak untuk jujur, adil, menghargai teman, mau membantu sesama. Nilai-nilai ini berasal dari Pancasila meskipun mungkin tidak tertulis sebagai undang-undang. Atau dalam menghadapi bencana, masyarakat secara spontan, gotong royong membantu tetangga, membantu korban tanpa harus ada perintah negara. Kalian 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Ini pertanyaan dari kami. Jika hanya berdasarkan moral dan spiritual, apa bedanya dengan agama dan pemikiran pribadi? Bagaimana bisa dijadikan sebagai alat tata kenegaraan? Lalu bagaimana kalian menjelaskan bahwa tidak ditetapkannya aturan formal dapat menjamin ketaatan masyarakat yang dapat berubah akibat perkembangan zaman? Oke, waktu kalian 1 menit untuk mendiskusikan responnya.
misalkan karena itu aku nggak siapin Pak. Itu kan Pancasila tuh kan ditempatkan sebagai mana ya, kita tuh apa ya, digoyangkan oleh digoyang oleh Ini dah balik lagi, kan kalian bilang kalau misalkan Pancasila itu Kita nanya, itu nanya. Kalian jawab. iya kan aku Kamu nanya bagaimana dulu? sebentar Jawab pertanyaan kita. ya udah bisa pertanyaan. Aku sih belum. Next closing statement aja dari tim. Masuk closing statement bagi no argumen 3 ya udahlah. Ya, Becky. Kinan dulu nggak apa-apa lah ya, kita miss yang begini tapi at least yang nanya bangsa. Tetapi menurut kami, Pancasila lebih cocok dikatakan sebagai ideologi karena pembuktiannya sudah jelas melalui UUD dan TAP MPR yang mengatur seluruh peraturan di Indonesia harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan landasan filosofil dan ideologis yang kuat bagi negara dan menjadi di dasar penyusun konstitusi dan sistem pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila mengatur seluruh sistem pemerintahan termasuk hak asasi manusia. Pancasila sebagai pandangan hidup lebih menekankan pada moral masyarakat yang pada dasarnya bisa menjadi pilihan bagi mereka. Sedangkan pada ideologi negara sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi karena telah menjadi hukum tertulis yang secara tidak langsung masyarakat harus mengikuti hukum tersebut.
Hubungan dengan nilai Pancasila yang pertama menegaskan bahwa kehidupan yang rendah hati di hadapan Allah sebanding dengan sila pertama yang mengakui atau menghormati Tuhan sebagai dasar bertingkah laku. Karena itu Mazmur 22 ayat 37 sampai 40 menekankan bila kasih kepada Allah dan sesama sebagai hukum yang utama, dan nilai ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya memperlakukan sesama dengan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara sila keempat dan kelima mendorong musyawarah serta keadilan sosial yang mendukung hidup damai bersama, yang telah diajarkan pada Roma 12 ayat 18 untuk hidup damai dengan semua orang. Karena itulah Pancasila mendukung visi hidup yang penuh kasih, rukun, dan saling menghargai. Dari tim Kesimpulannya, Pancasila lebih tepat dipandang sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilainya lahir dari masyarakat, menjadi pedoman moral, dan terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya dasar hukum, tapi juga arah hidup yang menjaga persatuan serta membangun kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, thank you untuk tim Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup. Sampai ketemu di minggu depan.